wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri 26 Patene Kota Palopo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Isna SPD. Beliau adalah guru wali kelas 5 yang mengajar di SDN 26 Patene. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara praobservasi untuk penugasan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini ya Bu ya, insya Allah pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan. Dan kenapa hal ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nantinya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya kegiatan praobservasi ini nanti Ibu melakukan pembelajaran itu bisa lebih percaya diri dan lebih bagus lagi, seperti itu Bu ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Pak, silakan. Baiklah. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat melakukan pembelajaran nanti apa itu? Baik Pak, adapun tujuan pembelajaran saya hari apa yang melaksanakan yaitu saya akan belajar IPAS di mana bab 2 harmonis dan ekosistem, topiknya memakan dan dimakan. Materinya adalah transfer energi antara makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik dapat mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Oh iya. Jadi Ibu nantinya ingin muridnya mampu mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan. Jadi begitu Bu ya. Ya, saya melanjutkan ke pertanyaan berikut ya Bu. Di pertanyaan kedua saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai? Baik Pak, ada area kompetensi ekologi belajar Pancasila yang ingin saya capai di sini ada 3. Yang pertama adalah beriman dan berkata kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri dan yang ketiga bernalar kritis. Oh iya, jadi area pengembangan kompetensi pelajar Pancasila yang ingin dicapai di sini ada 3 ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Seperti itu Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Nah, baik Bu, saya juga ingin mendengar penjelasan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di kelas, baik itu dari strateginya, metodenya, dan model pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan. Jadi untuk strategi yang akan saya terapkan yaitu saya akan mempersiapkan yang dilakukan pada model pembelajaran tatap muka melalui demonstrasi dan penugasan. Terus saya akan memaparkan sarana prasarana, alat dan bahan yang tersedia. Terus saya memastikan kondisi kelas kondusif. Terus mempersiapkan bahan tayang, mempersiapkan lembaga kerja seperti LKPD. Jadi saya ulangi ya, mungkin Ibu dalam ini kegiatan pembelajaran ini nanti akan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi dan model pembelajaran yang terpadu ya Bu ya. Oke Bu, saya ingin bertanya kembali, bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan di kelas ya? Adapun media yang akan saya gunakan yaitu video, laptop dan LCD, PT, alat tulis, batu kecil atau manik-manik 100 biji per kelompok, toples 3 buah per kelompok, kertas kabel untuk masing-masing tulis nama dalam kelompoknya. Wah, menarik sekali media yang Ibu gunakan ya.
Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira nanti kapan Ibu akan laksanakan pembelajaran ini? Rencana saya akan melakukan hari Rabu Pak, jam ke-4 atau jam ke-5 Pak. Oh, ya. Berarti rencananya Ibu akan dilaksanakan pembelajaran pada hari Rabu ya. Nah, nanti saya akan ikut masuk di kelas Ibu pada hari itu. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Dan nanti setelah itu selesai melakukan pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan diskusi pasca observasi kembali, ya Bu. Oke, siap Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Ibu nanti lakukan bisa berjalan dan tidak ada hambatan. Baik Pak, amin. Terima kasih Pak. Nah, itu tadi percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Isna, guru wali kelas 5 SDN 24 ini. Nanti kita akan sambung kembali diskusi dengan Ibu Isna pada percakapan pasca observasi setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, ada angka baiknya kita berdoa dulu. Silakan peserta kelas untuk menyiapkan temannya, kita berdoa ya. Jujurnya siapa? Nyanyi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabarnya anak hari ini? Baik. Ada yang hadir hari ini? Ada. Ya, oke, ibu sebelumnya ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Abisa? Hadir. Askia? Hadir. Al-Rasya? Hadir. Rifki? Hadir. Stephen? Hadir, Bu. Valetria? Hadir. Ada teman kita ya yang dua tidak hadir hari ini karena sakit. Semoga dia cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai lagi materi, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional ya, yaitu Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Halo Bandung, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bum rebut kembali. Oke, hari ini kita belajar tentang bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem. Ya, di bagian topik B tentang transfer energi antar makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, kalian dapat mendistribusikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Yang kedua, ya, kalian dapat menerjemahkan ya, jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. Yang ketiga, kalian dapat mengaitkan besar kecil populasi
yang bisa menjawab ya? Pertanyaan 1. Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Saya. Ada yang menjawab? Saya. Coba Alexa, yang keras suaranya Alexa. Transfer energi pada suatu ekosistem terjadi melalui rantai mikroorganisme lain. Oke, ya. Betul. Pertanyaannya bagaimana? Apa jawabannya benar apa betul? Betul. Benar ya. Oke, yang kedua. Apa pernah tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Saya. Oke, silakan Nuria. Tumbuhan berperan sebagai proses utama yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan aktivitas hidup lainnya. Oke, bagaimana? Apa betul jawabannya? Betul. Oke, kita lihat. Apa betul apa tidak jawabannya? Kita lihat. Ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Jawabannya adalah transfer energi pada suatu ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, apa pernah tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Kita lihat jawabannya. Tumbuhan berperan sebagai produsen utama dalam proses transfer energi di suatu ekosistem. Oke, sekarang kita akan literasi. Literasi dulu ya, buka halaman 56. Kita akan dulu membaca yang ada, kita diskusikan bersama. Ya, di halaman 56. Siapa kira-kira bisa bacakan? Oke, silakan Daren. Menurut kalian, jika tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi pada manusia? Benar juga ya, jika hewan karnivora tidak dapat makanan, kita dan hewan karnivora tidak dapat sumber energi juga. Oke, benar. Karena kalau tidak ada makanan, otomatis kita kan laparan. Ya, begitu juga dengan tumbuhan. Kita tahu bahwa energi itu bukan cuma dari matahari, tetapi bersumber dari makanan. Oke, yang ke berikutnya. Jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada energi. Siapa kira-kira yang menjawab? Silakan Putri. Oke, benar. Herbivora jadinya tidak ada makanan. Mereka mendapatkan dari tumbuhan. Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan perlihatkan video pembelajaran. Simak baik-baik. Nanti kita diskusikan bersama ya. Oke, Ibu akan perlihatkan suatu video. Anak-anakku mohon perhatikan baik-baik. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Oke, Ibu akan paparkan sedikit tentang materi kita ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat materinya adalah hubungan makanan dan dimakan merupakan upaya makhluk hidup ya untuk mendapatkan energi. Oleh karena itu, rantai makanan menggambarkan jalur alur energi yang ada pada suatu ekosistem. Hal ini ditandai dengan arah tanda panah yang menggerakkan semua energi ya transfer makanan, yaitu ya pada makhluk hidup saat
sudah tidak layak ya dibakar sehingga menjadi pupuk. Maka itulah energi dia pada tumbuhan. Konsumen satu. Apa kira-kira siapa konsumen satu? Belalang. Betul, karena belalang ya. Ada gambar konsumen berikutnya adalah siapa? Siapa? Katak. Sekarang kalau katak, konsumen apa yang memakan katak? Ular. Betul, ular ya. Kita lihat dia memakan katak, dia berada posisi konsumen ke berapa? Tiga. Konsumen yang berikutnya apa? Elang. Ular masuk dalam rantai makanan. Terus kita lihat ya, kalau susunan manusia, siapa produsen? Sayuran, betul. Sayuran atau buah-buahan. Nah, terus kita lihat ada binatang. Bisa juga jadi produsen. Contohnya apa? Kerbau. Ayam. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi ya kegiatan yang dimana kita akan mempelajari bagaimana caranya mentransfer makanan. Nah, silakan anak-anakku menyiapkan alat dan bahannya. Ya. Buka halaman 57 dan 58. Di mana halaman itu ada cara membuat transfer makanan. Ada baca? Oke. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ya LKPD-nya. Silakan anak-anakku mengisi hasil diskusinya. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu. Tahan dulu. Jangan dulu dikerja LKPD-nya. Nah, tulis di Ibu akan bagi buku dulu. Di bukunya ya. Ini ada tabel. Silakan anak-anakku tulis di bukunya masing-masing ya. Di tabel pengamatan. Silakan anakku tulis tabel yang ada di depan kalian. Setelah melakukan kegiatan yang kalian lakukan, mari mencoba. Nanti itu, yang ini dulu, ini dulu. Di sini ya, ya, tulis di bukunya ya. LKPD-nya simpan dulu. Silakan dikerja dulu. Oke, produsennya apa? Batu. Ya, silakan. Dan hasil pengamatannya
konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2. Sudah? Nah, sekarang kalian tulis, masukkan batunya dulu ke dalam bagian produsen. Semua batu masukkan dalam produsen. Semua di produsen. Sudah lakukan simulasi? Ya? Simulasi, silakan. Mana produsen? Masukkan, tulis di sini siapa nama produsennya. Oke, konsumen tingkat 1, berapa jumlah batu yang pertama? 100 ya? 100. Terus jumlah batu yang dipakai tumbuhan berapa? Masing-masing tiapnya. Terus jumlah batu yang tersisa pada konsumen yang terakhir. Kalau sudah, silakan anak-anakku membagi batunya itu ke konsumen. Di konsumen ya, 2 konsumen. Konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Oke, silakan. Berapa jumlah pertamanya? Oke, silakan bagi batunya. Caranya bagi satu-satu. Satu-satu, jangan semua, jangan sekaligus. Bagi batunya, jangan sekaligus. Yang lain jangan ya.
pandunya? Kenapa? Masih sama rata di sama rata dulu gelarnya. Terus berapa yang tersisa di produsennya? Ayo cepat. Konsumen satu jumlah awalnya berapa? Nanti dibagi lagi. Silakan. Sekarang buka KPD-nya. Silakan anak bekerja. Soal yang ibu bagikan sekarang. Silakan bebek 12-nya yang bisa kerja. Tanya dulu. Kelompok satu berapa didapat? Berapa awalnya? 8. Berarti itulah sisa produsen yang ada. Ya. Kelompok 2 berapa? Kelompok 2. 100. Jumlah baju dipakai berapa? 5. Sisanya berapa? 14. Kelompok 3. Jumlah baju 100. Konsumen sudah 1 berapa? Berapa? 2. Terus kelompok 4. Konsumen berapa? 1. Konsumen tinggal 1 berapa? 2. Berarti beda-beda ya tingkatnya. Nah sekarang anak pekerja yang KPD yang ada di depan kalian. Ya? Ini Bu. Oke, siapa yang bisa presentasikan? Kelompok 1, silakan. Ya, nomor 1. Naik ke atas. Oke, dengarkan yang lain. Dengarkan yang lain. Siapa? Siapa yang mendapatkan satu? Oke. Siapa lagi yang lain? Ya, nanti kedua. Semakin sedikit karena produsen. Siapa kelompok berani lagi yang maju? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3.
belajar ya. Marilah kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan semoga anak-anakku semua sehat. Besok kita sambut lagi pembelajaran berikutnya. Jaga baik kesehatannya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Saudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 64 ini Kota Palopo. Pada kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Ibu Isna selaku guru yang diobservasi. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak Guru. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat Bu. Alhamdulillah semangat Pak. Iya. Oke, baik Bu. Jadi kita kembali bertemu ya Bu di percakapan pasca observasi. Hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baiklah, pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sedang melakukan pembelajaran di kelas. Awalnya saya merasa tegang Pak. Ya. Saya sedikit gugup karena mungkin yang dinilai adalah Bapak sendiri. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dan saya lebih santai melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya Bu. Kegiatannya berjalan dan Ibu merasa santai ya. Ya alhamdulillah Pak. Adakah hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, tentunya metode yang saya gunakan itu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri Pak. Untuk kelebihannya, saya melakukan mindfulness pada murid saya agar bisa fokus. Terus saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, konten dan proses bimbingan, kelompok diskusi sehingga aktif. Terus saya juga memberikan ice break untuk mengurangi kejenuhan dalam belajar. Kekurangannya Pak, belum menerapkan diferensiasi produk dan pemberian scaffolding masih belum maksimal. Kemudian masih ada beberapa siswa yang masih pasif. Ya, baik. Dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Isna itu berada pada angka berapa menurut Ibu Isna sendiri? 7 dan 8 Pak, saya kira begitu. Oh ya, jadi ya posisi 7 sampai 8 ya. Terus kira-kira adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Bu? Mungkin saya dalam pembelajaran terus memaksimalkan potensi murid seperti dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemberian scaffolding yang lebih baik dan supaya lebih terarah lagi. Ya, lebih ke arah dalam pembelajaran berdiferensiasi ya, pemberian scaffolding yang lebih baik dan lebih terarah. Jadi Ya. siswa bisa memaksimalkan potensi murid ya Bu. Ya betul Pak. Ya. Apa rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas supaya pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi lebih baik lagi? Di sini saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi yang lebih baik lagi dari segi konten, proses pembuatan produknya lebih baik lagi. Ya. Menarik Bu ya, melalui berdiferensiasi yang lebih baik lagi dari segi konten, proses maupun produk ya Bu, supaya murid lebih aktif dan kreatif lagi ya Bu. Kapan bisa Ibu Isna laksanakan?
Mungkin segera mungkin Pak, saya juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif yang harus saya lakukan nantinya. Iya, jadi sebelumnya menyiapkan dulu ya perangkat pembelajarannya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana komitmen Ibu Isna terhadap pembelajaran di kelas? Komitmen saya mungkin dengan melakukan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi lebih berstruktur lagi, bisa diharapkan menjadi siswa bisa lebih aktif dan lebih kreatif serta bernalar kritis dalam memecahkan suatu masalah. Masya Allah sekali ya Bu Isna. Tanggung jawab yang Ibu Isna lakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dan pengembangan karakter murid di lingkungan sekolah. Insya Allah Pak, tentunya saya juga membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah seperti teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Insya Allah ya Bu Isna. Pastinya kita akan berkolaborasi untuk mewujudkan semua itu. Baiklah Ibu Isna, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, demikianlah percakapan yang sudah dilaksanakan yang terdiri dari 3 tahapan, mulai dari tahapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.